Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman semua berada. Betul. Kembali lagi dengan siapa? Ara di sini. Bersama Uncle T di sini. Wow. Di Keringat dia. Dia yang masih fiktif ini. Dia masih Dia basi masih terus. fiktif ini ya. Masih tidak terlihat teman-teman si dianya hari ini ya. Biar kita saja. Oke, kita berdua dulu ya. Kira-kira ada pembahasan apa nih? Yang Menarik banget kayaknya hari ini tuh. Soalnya kan kebetulan kemarin itu waktu ada rakerda. Ini kan kita masih awal tahun ya. Ada tuh namanya rakerda atau rapat kerja daerah dari suatu komite olahraga nasional Indonesia di daerah dia. Ini sudah terjadi, sudah selesai rakerdanya di tanggal 11 Februari kemarin. Oh, baru kemarin. Baru kemarin Februari ya. kemarin. Iya, karena setiap tahun itu biasanya selalu di bulan Februari. Oh, biasa ada rapat-rapat persiapan dulu. Iya, kan? betul. Nah, kira-kira yang sampai di pendengaran Mbak atau yang Mbak ngerti itu kira-kira kasih clue lah, isi pembahasan itu apa saja sih di dalam rakerda itu. Oh, teman-teman, clue-nya itu 2023 sangat-sangat bos. menarik. Sangat menarik karena 2023 ini kan kita akan mendekati yang namanya Prapon ya. Kapan? Itu Iya. rencana kapan? Jadi Ada Prapon, 2024 itu kan akan diadakan PON di Aceh. Sebelum itu teman-teman tentu di setiap daerah mempersiapkan atletnya masing-masing. namanya Ya, kan pra. di cabang olahraganya untuk menuju ke PON ini namanya Prapon. Prapon gitu. Besok Juli. Pekan Juli Olahraga tahun ini. Nasional ya? Juni ya. Juni-Juli tahun inilah. Soalnya dulu ada teman saya nama Pon juga. PON nih. Poni dong. Ponari. Gila. Udah gede mungkin dia Nah, sekarang. kira-kira itu dia punya cabang olahraga, cabur itu kira-kira apa saja dibahas kira-kira. Soalnya kan ini kan persiapan untuk olahraga nasional kan, pekan olahraga nasional. Kira-kira dari seni bela diri itu apa saja sudah dipersiapkan atau apa yang dibahas gitu di dalam rakerda kemarin. Jadi khusus untuk cabang bela diri kalau di KONI daerah dia ini itu kan sudah banyak. Nah di rakerda kemarin KONI ini menyambut 3 cabang olahraga baru teman-teman. Tiga cabang olahraga baru. Di mana? Di mana ada 3 cabur ini di daerah lain dan di nasional itu memang sudah ada. Nah di KONI sini baru masuk, di KONI daerah dia ini baru masuk. 3 itu diantaranya ada jujitsu, sambo, dan kemudian barongsai. Waduh, Barongsai. Iya, terus wang gitu. Kok bisa ya? Barongsai. Berarti barongsai ini kan ya barongsai kan setahu kita ya. Awal-awal itu kan di setiap perayaan Imlek itu kan pasti ada. Tapi ini kan sekarang sudah dimasukin ke agenda rakerda kemarin, sudah dibahas juga ya. Sudah resmi masuk ke KONI. Artinya setiap ada kegiatan tentang cabang olahraga barongsai ini nantinya pun akan menjadi perhatian khusus pada KONI dan akan masuk pada anggaran KONI gitu. Oh, masuk anggaran juga tahunan. ke seni bela diri ya? Kalau iya masuk juga, tapi penasaran gak sih kenapa kok barongsai itu bisa masuk ya? Itu. Karena sejujurnya maksudnya saya juga ada di dunia olahraga gitu, tapi kayak barongsai gitu. Ternyata Coba kira-kira teman-teman yang tahu kira-kira kenapa barongsai masuk. please komen atau mungkin ada teman-teman yang atlet barongsai, please ya komen di kita di podcast kita seperti apa sih gitu karena soalnya masih kan kaget ya. kaget. Dulu kan kita nonton itu terus ada yang pakai kostum kayak singa, terus ada naga gitu-gitu. Terbang melinting sana sini bos. Keren loh mereka itu dan ternyata sudah ada dewan wasitnya juga barongsai itu dan setiap gerakannya itu memang sudah dinilai jadi ada buku khususnya. Kita tuh udah punya banyak wasit loh barongsai ada wasitnya loh. Kalau yang dulu saya lihat tuh barongsai tuh kayak apa ya di film Wong Fai Hu. Woi. Jadi ada barongsai yang kayak kelabang gitu lawan sama barongsai yang ayam mungkin kayak gitu dari situ ya mungkin kayak ide-ide dari situ. Memang kalau orang buat film tuh
Lawan ayam. Iya, ada film itu. Kalau Iya. tidak salah pemerannya tuh Jet Li. Wah, masya Allah. Wow, ya mungkin nanti bisa kita lihat Ya, ya. nanti coba kita gali lagi. review. Karena barongsai ini ternyata dia masuk pada sport tourism yang perlu menjadi pusat perhatian juga. Ini kan udah lama, dia sejak 2013 menjadi cabang olahraga ternyata. Oh, dari 2013. Iya, udah lama banget dan pengolahan tentang wasit dan dewan wasitnya itu juga sudah lama di barongsai itu. Penilaiannya pun banyak. Cuman mungkin nanti next kita akan undang ya salah satu Boleh, atlet atau itu boleh sekali tuh untuk atlet atau persiapan. wasit barongsai untuk ke podcast ini gitu. Supaya kita tanya-tanya gimana sih menaruhnya cabang. Kalau sambo sendiri, Oke. Kalau sambo itu kan udah masuk di Indonesia udah lama ya, udah sejak 2000 sama mungkin 2014 2015-an. Masuknya tuh udah sangat lama gitu. jadi sambo di sini Iya. ini untuk ini ya seni bela diri ya. di Seni bela Rakerda diri kemarin ya. ini Seni bela Seni diri, bela ya. diri teman-teman, bukan yang belakangan ini viral. Tapi adalah Teto. sambo yang teto itu tadi bukan. Ini sambo martial Ini art. sambo Wede, martial wede, arts wede. yang nantinya akan menyumbang banyak prestasi next. Sebelum ini juga udah banyak prestasinya sambo untuk Indonesia loh. Oh, Iya. tapi kan sebagai orang awam nih, kita sebagai orang awam kan belum dengar sambo kan. Pas begitu tiba-tiba ada satu dua berita yang tulis nama itu, terus tiba-tiba masuk ke dalam Rakerda juga weh, sempat. Iya, Wah, apa nih? Iya orang sempat jadi blind juga. sambo. Nah. Iya, kan? iya, Seni iya. bela diri sambo. Berarti seni bela diri sambo ini turunan dari Rusia. Turunan dari olahraga judo. oh. Jadi ceritanya ada orang Rusia, dia dikirim ke Jepang untuk ikut seminari ortodoks waktu itu. Terus dia mengikuti cabang olahraga wajib di seminari itu, olahraganya judo. Wah, deh. Ah, Berarti sambo nih iya. anaknya si judo. Ya bisa dibilang lah, ya bisa dibilang. Terus kemudian dia dibawa ke Rusia, kita sesuaikan sama suhunya ceritanya, suhu di Rusia itu dan jadilah sambo ini dengan berbagai variasinya. Oke. Berarti untuk sambo sendiri sudah di ini ya, sempat Sudah. dipertandingkan ya. Udah. Tapi Kita yang udah bikin banyak. tapi yang bikin kita penasaran ini barongsai. Iya, Barongsai serius, ini. ya. Mungkin kalau yang mau untuk lebih tahu atau yang sudah tahu boleh di komen. Boleh di komen. Kalau belum tahu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Masih tetap di Keringat dia. Halo teman-teman semua, asik. Ya, kaget ya, mau tidur lagi. Shock aku, gimana sih? Kamu tuh bisa gak sih kalau ngomong tuh gak usah yang hai teman bisa gak biar sih? orang semangat. Oh oke. Terus orang mau tidur gue, hai, aduh. Nah kalau aku terbiasa gitu, hai. Aduh, duh. Gitu. Kembali lagi dengan kita di sini. Ada siapa? Ara. Ada Uncle T di sini. Masih bersama kami di Keringat dia. Dianya kompak banget ya. Meskipun dianya belum ada ya teman-teman, dianya Dia ada itu kita. dia untuk kita semua. Asik. Dia, masih. dia dan dia. Dan dia, kamu dia. juga hati patah sih. Sedikit curhat lah, tidak apa-apa. Boleh. Gini. Ada nanti. Terus Jadi teman-teman gini, ini teman saya yang satu nih host. Selain jadi host dia rangkap jabatan juga. apa kira-kira? Nah, ini dia punya jenjang karir memang di atas rata-rata sih. Dia adalah salah satu wasit internasional sekuras. Tangan dulu buat teman kita ini. Kuras. Tapi kalau untuk selain dari wasit sama ini, apa istilahnya kayak orang sekarang itu apa? Mantan istilahnya? atlet lah. Mantan atlet ya. Mantan atlet. Dia jadi wasit. Terus sekarang dia pelatih juga. Pelatihnya tuh di cabur sambo juga. Ya, sambo. Yang baru masuk kemarin Ya, itu. ya dalam sambo ini, sambo aja dia latih bos. Jadi sambo hati-hati ya, gue latih loh. Nah kira-kira dalam rekam jejak Mbak selama jadi pelatih sambo tuh, apa saja sih cerita sedikit lah dari sambo tuh kira-kira perjalanan sambo kayak gimana, terus pengalaman Mbak sendiri lihat selama atlet-atlet yang Mbak latih tuh gimana, minatnya kayak gimana untuk ikut bergelut kancingan apa bantingan sih sambo? Bandingan. Bandingan. Oke, coba Dominannya cerita saja. dibandingkan. Jadi kan dulunya judo ya. Atlet berkarir atletnya itu memang di judo. Judo terus kemudian belajar kuras sesaat. Setelah itu kuras masuk ke Indonesia dan pada saat itu karena memang kita persiapannya cepat untuk Asian Games 2018. Jadi
dipilihlah memang beberapa orang yang dulunya pernah ikut judo, kemudian menjadi menjadi satu dari sekian banyak wasit yang dikirim. Pertama 2018 itu ada namanya Bang Hamid. Bang Hamid itu dia wasit internasional kita pertama. Halo, Kuras, Bang Hamid. Halo. Iya, How jadi are dia you, sekarang dia di Jakarta, dia di Brimob. Dia Brimob, ngeri loh, orang itu emang ngeri banget. Nah, terus itu 2018. Di perjalanan selanjutnya beliau juga menjadi wasit Indonesia pertama di Asian Games untuk kuras ya. Terus habis itu di 2019 itu menyusullah saya sama Mbak Vera Saraswati. Waduh, halo. Iya, dia Kak dari Kak Vera Masih. dari provinsi sebelah juga sebagai wasit internasional. Waktu itu kita ujiannya di Nepal. Ujian wasit di Nepal. Kira-kira di gitu. Nepal gimana, seru? Seru sekali, seru, kita sampai shock culture loh. Ini Seru kira-kira di Nepal banget. ketemu orang Nepal ngomong pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa yang kita bisa aja, bahasa tubuh. Bahasa apa, tapi ya tetap bahasa Inggris ya kalau Iya, sehari-harinya. Waktu itu universal yang ya. nguji kita kan dari Thailand, ada dari International Kuras Association. Indonesia sampai di Nepal yang kasih yang ajar nguji orang Thailand. Ada Mr. Bulsak namanya. Laihap. Laihap. Dia seorang profesor, Mr. Pulsang ini memang profesor dari bela diri juga yang ada di universitas di Thailand. Itu singkat ceritanya. Singkat Kayak kampus bela diri Thailand. Itu Terus apa ya? Kam Thailand. jangan ngawur lo ya. Terus kemudian berjalan dengan waktu, saya tetap komitmen ada di Kuras tadinya. Terus kemudian karena kalau kayak Mbak Vera sama Bang Hamid ini kan memang legend juga ya, legendnya nasional kita gitu di judo dulu. Terus kemudian mereka pun juga sekarang menjadi wasit sambo nasional. Mereka berdua, termasuk dewan lah, termasuk dewan wasit sambo di nasional gitu. Mereka berdua. Terus habis itu berjalanlah sambo ini, masuklah dia di salah satu di daerah dia ini. Masuk, udah mulai ada kejurda waktu itu 2021 kita, terus seiring dengan berjalannya waktu masuklah ke KONI resmi begitu. Resmi. Resminya berarti di resmi. tahun Ini barusan yang kemarin yang tadi kita bahas itu dia masuk terus kemudian ya gimana ya, sambo itu kan salah satu olahraga yang memang dia mendekati judo, dominan di bantingan, bahkan penilaiannya ketika kita bisa jatuh punggung semua itu kan total victory, jadi langsung menang. Nah gitu. Berarti hitungannya pas jatuh itu. Iya, pas jatuh itu punggung semua. Dan memang ada beberapa penilaian yang lain. Terus setelah itu ada 2 nomor yaitu sport dan combat. Kalau sport itu kan dia memang khusus bantingan sama kuncian. Itu sport. Sport. Kalau combat ini biasanya diikuti oleh teman-teman kita dari MMA, boxing, Muay Thai. Yang sudah punya seni bela diri. Seni bela diri tapi yang bukan bantingan. Tapi tetap penilaian total victorinya itu dari bantingan. Cuman pukulan itu hanya masuk poin kalau misalnya dia habis mukul terus orangnya ambruk nih, TKO. Bukannya habis pukul masuk rumah sakit. Bahaya ya. Enggak lah. Maksudnya kalau kita membahas tentang cabang bela diri karena itu ini kan seni. Iya, ini seni. Jadi itu wajar aja. Dipukul cedera TKO itu wajar. Yang penting hal biasa. Yang penting ada penanganannya seperti itu. Terus kalau soal ini ya, di Indonesia udah cukup banyak lah orang-orangnya. Penggiatnya banyak. Penggiatnya banyak banget. Kalau yang dunia kan kita tahu Habib. Habib Nurmagomedov. Ya kan, Nurmagomedov. Maaf ya teman-teman. Itu salah satu atlet MMA. Itu saya paling suka nonton dia tuh. He's a living legend lah. Jadi Mr. Habib ternyata dia juga sambo. Sambo itu, sambo. Luar biasa kan, sambo. Itu luar biasa. Legend MMA, teman-teman kita yang MMA siapa sih yang nggak tahu Mr. Habib gitu ya. Dia mainnya seperti itu. Awam saja tahu, Bos. Dia kalau main nggak pakai tensi, nggak pakai apa, tenang banget, tahu-tahu buk habis. Dia banting, kancing, selesai, selamat malam. Iya, kelar itu keren kalau banget. untuk dari Indonesia sendiri? Dari Indonesia sendiri ini ada salah satu, kalau yang bawa sambo itu kan namanya Pak Aji Sumantri dari Indonesia. Halo, Respect buat Pak Pak Aji. Aji. Dulunya juga sensei di judo, terus kemudian salah satu yang kemudian mempopulerkan dan menggiatkan itu namanya Mas Krisna Bayu, mantan legend Olimpik judonya Indonesia. Bukannya
Krisna Bayu. Kebetulan bos kita kan nama Bayu juga sih. Iya, iya bos kita itu ya. Jangan bos kita. Jangan-jangan. Iya. Pokoknya nama Bayu itu memang tidak bisa kita remehkan. Weh, Ada tepuk aja tangan dulu kiprahnya, dong. gitu kan. Ada aja kiprahnya yang namanya Mas Bayu ini. Iya Jadi dia. dari Pak Bayu ini. Mas Krisna Bayu ini, dan kemudian dari Mas Bayu ini dia mengajak kakaknya lagi, Mas Andi Nugroho, kakaknya Mbak Vera Saraswati itu juga. Oh, ini itu kakak satu keluarga, Oh, coy. jadi bukan hanya jadi judo sama satu sabung kakak keluarga. adik. Ternyata atlet-atletnya juga kakak beradik semua. Iya, dan Memang. pelatih-pelatihnya yang berperan mereka semua itu tadinya juga dari judo ya. Nah, Mas Andi Nugroho ini adalah salah satu pelatih nasional kita yang berhasil membawa Indonesia di SEA Games 2019 di Filipina juara umum. Wow, tepuk tangan. Juara dulu umum. buat Andi nih. Berapa banyak emas gitu waktu itu. Gitu. Masih penasaran kan? Masih penasaran Sama kan, teman-teman? pembahasan. Iya. Ini lagi, aduh. Seru Dia banget. kalau ngomong tidak kita rem, berarti dia lolos terus. Karena emang ceritanya banyak sekali Nah itu, teman-teman. banyak teman-teman yang masih penasaran, silakan langsung mau komen Komen apa ya, besok apa kita mau teman-teman. pesan di bawah, kasih tahu saja teman-teman. Iya. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Piu, masih bersama kita di sini. Keringat Dia. Iya. Masih Pakai ada tepuk tepuk tangan tangan nanti langsung tekan itu like tuh banyak-banyak. Ini satu, tuk, 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 Like tuk, terus tuk. habis itu subscribe yang banyak. Share yang banyak-banyak. Iya, Sampai di mana betul. saja kamu Sampai share. di mana aja. Boleh. Nah, ini kita masuk ke pembahasan sedikit. Ya, kira-kira Mbak yang tadi kan lanjut ke pembahasan tadi kan Mbak bilang, Mbak ini kan seorang pelatih sambo ya. Ya, setidaknya ada persiapan buat anak-anak asuhan nih, yang Mbak latih untuk dalam waktu dekat apa prapon ya. Ya, prapon, bekapon. Nah, kira-kira bagaimana tuh sejauh apa sih persiapan Mbak sama pasukan-pasukan Mbak ini yang Oh, siap iya. turun arena besok? Oke. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kan karena mau cerita sedikit aja, karena Sambo itu kan baru masuk ke daerah dia ini nih. Baru masuk di resmi di komite olahraganya. Olahraga ini. Nah, karena baru masuk, jadi kita mengejar banyak sekali hal di sini. Tentu arahnya positif. Jadi kemarin belum lama itu kita Sambo daerah dia ini mengadakan pelatihan atau penataran pelatih daerah. ada penataran pelatih Ada, harus kemarin. ada. Oh, untuk semua, pelatih? ya, semua pelatih harus mengikuti itu tingkat daerah. Dan itu isinya macam-macam, penanganan cedera pertama, terus porsi-porsi latihan, terus yang terakhir adalah teknik dan penilaian selama pertandingan gitu-gitu. Nah itu kita ngisi karena kemarin mungkin nanti next bisa kita undang juga ya salah satu ketua umumnya, Boleh, yaitu boleh sekali. ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, seorang kolonel ya kan, ibu kolonel dari AU. Aduh. Dan dia termasuk wasit internasional jiu-jitsunya juga, dan kemudian dimandat oleh Mas Krisna Bayu ini ya untuk membentuk Sambo di daerah dia ini gitu. Oke. Beliau inilah. Iya, nanti akan kita bos lah. bos Lu namanya Kolonel Yuni. Oke, halo. Halo Ibu Yuni, Ibu Yuni. Kolonel, izin nanti datang ya Ibu ke podcast kita. Undangan terbuka. Iya, untuk kita ajak bercerita sedikit bagaimana sih Sambo ini begitu. Nah, setelah ada proses pelatihan, barulah kita datang ke dojo kita masing-masing, karena semua pelatih dojo itu harus punya sertifikat itu. Kalau enggak berarti dia ilegal, nggak boleh. Oh iya gitu Harus, iya harus. Nah setelah itu baru kita sampaikan ke murid-murid kita gitu atau teman-teman kita, bagaimana sih seharusnya porsi latihan itu, terus apa saja yang harus kamu persiapkan, karena ini nanti event kan nggak main-main ya. Untuk ini prapon sendiri kan setidaknya di setiap cabang olahraga apa saja itu kan ada kelas-kelasnya kan. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ya kayak sekolah aja kan begitu. Nah, kalau di Sambo sendiri kelas-kelas apa saja? Mungkin dari hitungan berat badan atau panjang kaki, tangan atau apa gitu. Kan saya kan tidak mengerti ini. Nah. Iya, baru ini ada cabang olahraga diukur kaki tangannya. Nah iya, habis kan loh, kalau berita nih. Jadi gini, kalau Sambo ini juga ada berat badan, dan untuk prapon nanti di Bekapon itu ada 18 kelas kalau nggak salah. 18 kelas. Dan itu terbagi menjadi sport dan combat. Seperti yang tadi udah pernah disampaikan bahwa sport itu meliputi kuncian dan bantingan, nilai mutlaknya ada di bantingan. Sementara kalau sport itu ada pukulan dan tendangan. Pukul dihitung, tendang dihitung, banting enggak. dihitung. Jadi pukulan dan tendangan kalau tidak sampai KO tidak dihitung ke nilai.
Jadi itu cuman dibikin buat panik lawan gitu doang. Woi, tapi kalau kena juga langsung semaput di tempat, bukan panik sih. Kalau kena langsung seru. semaput di tempat, kalau untuk yang combat itu langsung dapat poin. Yang penasaran gitu. datang sini langsung daftar sambo, langsung daftar sambo. Ada Itu gigi, combat, ada dan combat itu dibagi menjadi beberapa kelas juga. Kelasnya menurut berat badan. Kira-kira kisi-kisi saja nih dari anak-anak didikannya Mbak sendiri. Kira-kira yang kelas combat ada nggak? Combat ada, kami ada 2 orang. Dia dulu mantan Muay Thai sama boxing. Mati. Nah sekarang tinggal kita pertajam dibandingkan sama kunciannya untuk mereka berdua. Ini karena kita harus mengejar itu. Soalnya nanti saingannya begitu di nasional itu peserta dari One Pride kayak gitu-gitu. Jadi kan horor juga. Jadi saingannya lumayan. Combat itu harus siap. Combat itu ada beberapa teknik di dalam sport yang misalnya kayak cekikan gitu kan nggak boleh. Nah di combat boleh. Oh di combat boleh. Iya kayak gitu. Oh jadi sambo sendiri bagi ke dua kelas Dua kategori itu ya? tadi sport dan combat, dan di setiap 2 klasifikasi itu ada beberapa berat badan di situ. Dari mulai yang 58 putra sampai ke plus 98 putra. Kalau untuk usia sendiri? Usia minimal 16 tahun. Minimal 16 Maksimal? tahun. Maksimal tidak terbatas. Karena ada salah satu dari atlet kita di RSC ini itu yang usianya udah 38, tapi dia sangat-sangat intimidatif. Jadi ketika dia datang tuh orang pada, aduh, kayaknya kamu pindah kelas aja deh. Gitu. Berarti bagi kakek-kakek yang pengen latihan biar makin kuat, makin jadi bos. Boleh kok, boleh. Pokoknya semangat terus lah. Iya. Terus kalau untuk sambo sendiri lah, kan di setiap cabang bela diri, khususnya bela diri ya, cabur ini ya. Kan itu ada seleksi untuk naik ke apa istilahnya sabuk ya? Naik tingkat. Naik tingkat itu kan Q, dari Q sama Dan. Oh, Q sama Dan. Q itu apa, Dan itu apa? Kira-kira jelaskan sedikit ya. Kita ini gelap gulita soal barang itu cerita. Jadi begini, kalau untuk spesialisnya sambo ya, sambo itu tidak ada grading. Jadi mulai 3 bulan atau 6 bulan latihan itu sudah boleh ikut bertanding. Asalkan dia latihannya kontinu. Jadi sampai atas-atas nanti nggak ada tuh yang di grading gitu loh. Sabuknya warnanya kan merah sama biru, itu nggak ada gradingnya. Terus gitu. Kalau dan ya, dan itu kan kalau misalnya kayak karate, judo, jujitsu, dan itu berarti dia udah spesial banget, dan itu sudah bertahun-tahun ikut, udah pernah juara, udah apa, dan kan warnanya hitam. Mulai dari hitam, terus kalau di judo ada merah putih sama merah. Gitu. Kalau di cabur lain juga sama. Terus kalau Q itu berwarna, jadi mulai dari putih, kuning, orange, nah terus, itu warna-warna itu termaksud itu kayak hitungannya dari kelas jam terbang atau yang dia sudah menangkan beberapa kali pertandingan? Kalau di beberapa cabur itu tergantung waktu dia latihan. Q itu. Tapi biasanya kalau aturan dulu tuh ketika kita udah Q3 atau sabuk coklat itu harus juara daerah dulu, baru bisa. Jadi kalau misalnya nggak juara daerah ya nggak bisa, itu dulu kayak gitu. Kalau sekarang kurang update sih. Kurang update ya, masih ini lagi lah. Terus untuk harapan Mbak. Oke. Kalau untuk asuhan dulu nih. Kalau untuk anak-anak asuhan, yang pertama harapannya adalah tetap rajin latihan. Rajin latihan karena ngejar teknik bantingan dan kuncian itu nggak bisa kita kayak langsung bisa gitu, enggak. Jadi harus mengejar latihan, conditioningnya, terus fisiknya semua harus diperhatikan. Terus asupan pola makannya juga gitu-gitu. Untuk persiapan dari Mbak sendiri, anak-anak asuhan itu masuknya ke kelas apa saja nih? Kasih clue sedikit. Oh, ada. Jadi dari RSC ini kita punya minus untuk yang sport ya, sport di dalam sambo nih, itu ada kita minus 58 putra, terus minus 64 ada. Mungkin itu dulu, biar yang lain itu penasaran. Yang lain penasaran, iya. Itu yang putra, yang putri putra. juga ada satu. Ada putri juga? Ada satu. Siapa mau dapat bantu sini? Rapat sini. Yang putri ini nggak kelihatan loh, atletku putri ini dia tuh kayak anaknya tuh ya udahlah chill. Tapi begitu udah di matras, kunciannya tuh pinter banget dia nyari kuncian. Jadi dia anaknya mana kunci saya hilang, kerjaan di bawah dia. Dia langsung nyari-nyari gitu loh. Jadi pinter banget dia. Kayak kadang-kadang kita sebagai pelatih itu ada bless-nya juga. Kita tiba-tiba mendapatkan orang yang ternyata dia bakat alam gitu kan, tinggal meneruskan kita. Tapi tugasnya memang dari awal itu ya harus membina mereka dari nol. Gitu. Kira-kira
tips and trick apa saja nih Oke. buat audiens lah. Kalau untuk atlet-atlet asuhan bahkan tadi udah kan dari pola makan, terus jaga ini waktu, stamina ini. Mungkin dari problem-problem hati juga ya itu dijaga kan. Iya dong. Iya itu kan benar, penting itu benar. lah, itu penting. Itu benar. Soalnya kita kan sebagai pelatih itu kalau saya sih, saya juga harus tahu kehidupan dia itu seperti apa. Kalau memang dia mau mampu dan mau bercerita, ya sejauh ini belum ada atlet yang nggak bercerita sih sama semua dia. Seharusnya ada sesi curhat Memang lah. ada sesi psikologi itu ada karena itu mempengaruhi waktu dia latihan itu gitu penting, loh. itu penting. Nah, kalau tips and trick, jadi Buat penonton nih, buat audiens teman-teman nih. teman-teman kalau misalnya mau berlatih bela diri itu terutama adalah yang nomor satu ya, jangan takut. Kalau dari cabur kita kan bantingan, jangan takut dibanting, nggak sakit ada Kalau saya suka tekniknya. dibanting, serius seperti Besok coba ya. tapi kan tidak. Besok coba. Jadi jangan takut. Yang pertama jangan takut karena kita di bawah asuhan dari pelatih yang profesional. Tentunya mereka bisa melatih dan mengarahkan. Terus yang kedua latihan itu sabar. Orang tuh nggak langsung bisa banting, nggak bisa. Jadi harus ada tahapannya. Misalnya proses, ada ukemi atau latihan jatuhan. Terus megang juga nggak langsung megang. Ada kususi, ada uchikumi, ada kumikata, macem-macem kayak gitu-gitu. Jadi kita memang harus bersabar. Prosesnya panjang untuk latihan dan harus rajin. Maksudnya disiplin itu perlu. Terus menurut lah kalau dibilangin, karena kan kita yang tahu nih kamu over misalnya berat badannya atau kamu kurang untuk berat badan, jadi nurut aja. Kira-kira pelatih ini kan dia sudah tahu nih kamu akan turun bagaimana, enggak lah kalau misalnya nutrisinya kurang atau gimana, enggak. Jadi kita perhatikan aja berat badannya, terus teknik yang diketahui oleh pelatih tentang mind mapping ketika di dalam matras itu atau tatami itu juga nurutlah sama pelatih gitu. Ini dari dia punya nama-nama saja nih, tatami, megumi, semua barang. Memang pokoknya ya mie semua barang. Tapi bukan mie instan bos. Soalnya ini latihan kan butuh proses yang panjang. Butuh proses. Terus juara itu bonus. Jadi panjangnya proses itu kalau memang dilalui dengan benar pasti akan juara. Pasti akan juara. Jadi itu proses. Buat calon-calon sang juara nih. Buat teman-teman yang lagi latihan untuk persiapan prapon, semua siap fight besok, tetap sportif, jaga tingkat kesportifan yang paling tinggi. Itu nomor satu juga sih. Buat teman-teman yang di luar sana yang daripada tiap hari berantem di jalan gak jelas. Carilah sasana. Sekarang setiap kota ada. Pengalaman relasi itu paling penting sekarang. Penting. Daripada cuman di jalan, kan kasihan juga kan masa depan kalian tuh itu paling penting. Poin plus pertama tuh buat kalian. Benar. Kalau memang iya. Jadi mungkin masih banyak yang pengen bercerita sama Mbak Rara ini. Tapi kan itu masih penasaran kan. Jangan biarkan keringatmu tuh kering di kasur. Jangan. Tetap saja di sini, tetap bersama kami. Keringat dia. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bye. Oke. Nah. Kita sampai di sesi apa namanya? Terakhir. Di keringat? Dia. Oke. Dia. Sudah terakhir saja nih ya. Iya. Kalau ngobrolin kayak gini tuh gak selesai ya emang ya. Ya itu, makanya kita lanjut lagi. Iya. Kalau sesi terakhir ini kira-kira closing statementnya dari Mbak sendiri untuk atlet dulu ya, untuk persiapan besok nih apa saja? Jadi singkat, padat dan jelas. Sangat. Kasih singkat memang, soalnya kalau ngomong tidak rem jadi. Oke, jadi fokus aja sih, lebih ke fokus. Karena kadang-kadang kan kita nggak sadar ya, atlet apapun itu, kita harus fokus pada goals. Goalsnya adalah juara pastikan. Dan kadang-kadang kan setiap daerah membebani dengan target. Bukan beban sih, memotivasi dengan target setiap daerah. Nggak masalah, jadikanlah itu memang goals utama. Tapi goalsnya yang paling biasa kalau saya tekankan ke atlet-atlet saya itu adalah kamu main terbaik. Berikan yang paling terbaik dari versimu. Kalau menurutmu itu terbaik dan ternyata ada yang lebih baik lagi, ya mainkan lagi yang lebih baik lagi, lebih baik, paling terbaik di setiap pertandingan. Giat terus semangat berlatih baik terus. Itu latihan atau pertandingan tuh kayak gitu. Oh iya, kita lupa satu untuk panitia bos. Iya. Panitia praponnya juga jangan. Panitia tolonglah jangan capek-capek mulai dari sekarang karena mereka tuh berat loh. Mereka tuh juga hampir sama kalori yang dihabiskan untuk atlet yang bertanding karena kan mereka
Dan kadang-kadang ada yang nggak dari kota yang sama. Besok itu kan di satu daerah gitu kan. Nah, itu rata-rata panitianya nggak dari situ. Oh, jadi dicomot jaga dari satu kondisi. daerah ke daerah lain. Yang terbiasa. Pokoknya buat panitia tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan mulai sekarang karena mereka mikir loh, scoring board mereka mikir, kebersihan mereka mikir, venue apa segala macam, jangan sampai ada yang riders atlet gitu kan. Itu mereka kan ada kalau juga. nggak ada panitia kita nggak bisa bertanding. Oke, tepuk tangan buat support panitia dulu untuk prapon besok ini. Semangat ya, teman-teman atlet semangat, panitia. Oh iya, semangat ada juga. satu lagi yang kita perlu nih. Kita minta bentuk dukungan dari teman-teman. Ini apa? Masih kosong banyak nih. Iya. Mungkin bisa diisi. diisi Terus dan, untuk support kita punya atlet-atlet. Iya kan? Jadi untuk produk-produk lokal Iyalah. di setiap daerah, tolonglah, maksudnya kan saat ini yang menjadi concern dari semuanya itu tidak hanya daerah saja yang berperan gitu loh, daerah atau pemerintah daerah aja enggak, tapi enggak menutup kemungkinan jadi pihak-pihak swasta, teman-teman mungkin yang punya usaha atau apa, silahkanlah mendukung salah satu cabur yang memang minat gitu. Iyalah. Apapun itu semua, jangan hanya cabur-cabur besar, banyak loh cabur kita. Soalnya itu tuh jadi mental support tersendiri karena buat kan si jadi atletnya. seneng gitu, aduh aku disupport supaya besok aku juara atau Iya, apa. itu kan kayak main challenge untuk dia sendiri kan. Oh ini kalau saya sudah bawa ini nih, bawa ini, baru kalah bagaimana. Jadi makin supportnya tuh kan. Makin ada inilah, daya juangnya makin tinggi. Iyalah, buat gitu. teman-teman di luar sana jangan lupa Iya, space yang- masih ada full. Iya, full. Untuk kamu semua. Tetap Karena masuk apa? sini. Tools olahraga itu tidak ada yang Persiapan saja udah kayak persiapan gitu. aja kayak gitu, apalagi toolsnya. Jadi tolong kita saling support lah ya, Iyalah, teman-teman kita saling yang dukung punya- satu dengan yang lain. yang punya usaha, ayolah kita support untuk mereka-mereka yang mau bertanding memperjuangkan nama daerah untuk membawanya kepada peringkat yang lebih baik di Oke. kancah nasional ini. Mari kita support bareng-bareng yuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa langsung sini, Teman-teman langsung UMKM, merapat, langsung teman-teman merapat. usaha semuanya. Nanti Ini tugas langsung kita hubungi semua, teman-teman. nomor kontak ada di bawah, nanti taruh di deskripsi nomor kontak. Jangan lupa admin tulis di ini deskripsi deh biar masuk. Ya, atau enggak mengontak ke daerahnya masing-masing kalau misalnya apa nih yang kira-kira kita bisa support itu juga kita semua perlu untuk Soalnya kan semua orang tuh bisa jadi berkat dukungan dan support dari orang-orang kalau lain. sudah setiap daerah dan pihak-pihak swasta melek, nah itu pasti akan makin butuh juara berapa ya lu? Perak bisa, taunya emas gitu kan. Perunggu bisa, taunya perak. Jadi kadang-kadang itu memboost ya. Iya memboost. betul. Untuk semangat support Iya. atlet-atlet lah. Jalan terus pokoknya kasih support, kasih dukungan, berkat dukungan kalian semua orang bisa jadi. Iya, Tetap mendukung. betul. Terus dari closing buat dari kita berdua sendiri nih. Kira-kira Mbak punya pesan dan kesan buat teman-teman di luar sana bagaimana? Kalau saya sih selain fokus tadi adalah jangan pernah berhenti untuk punya harapan. Terus intinya ya balik lagi, jangan bikin keringat kita tuh kering gitu. Yoi. Tapi di sini dalam arti keringat itu luas ya, maksudnya ada harapan, ada cita-cita juga, Ada terus tujuan rasa tujuan, goals, terus ya itulah, itu jangan sampai kita menyerah hanya karena satu atau dua hal, Yoi. tetap kita basahkan. Harus kasih bahasa terus teman-teman. Kalau dari saya sendiri ya sudah banyak yang kita bahas. Mau di closing selanjutnya tetap saksikan podcast yang paling gokil. Memang podcast untuk membahas sesuatu bahasa-bahasa saja yang keringat. Iya. Jangan lupa teman-teman klik like, subscribe, share ke teman-teman kalian di mana saja ada. Komen juga. Komen, Kalau itu ada penting kritik tuh, dan komen. saran penting loh buat kita. Iya. Penting sekali. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya di Keringat Dia. Maju kasih naik, keep it still stronger. Roll on. Tetap chill and a power, banyak bacot, we don't matter. Ini really punya boss. Keep it stronger, don't stop. Ini really punya boss. Get it body power up. Ini really punya boss. Keep it stronger, don't stop. Ini really punya boss. Get it body power up.